juga bisa. Ya, oke. Sekali lagi selamat pagi untuk peserta yang mungkin berada di Jerman sekarang, dan selamat siang ataupun sore, mungkin siang menjelang sore, untuk peserta webinar PPI München yang berada di Indonesia. Oke, pada pagi atau siang hari ini, kita akan langsung saja untuk mendengarkan presentasi ataupun webinar yang akan dipersembahkan oleh narasumber kita. Siapa sih narasumber kita? Narasumber kita adalah Kak Firda Anissa Gumilar, atau juga bisa panggil Kak Firda, yang merupakan LPDP Awardee pada tahun 2019, yang datang ke Munich atau München, Jerman pada tahun 2020, dan sedang menempuh pendidikan Master of Transportation System di TUM atau Technical University of Munich. Mungkin aku sambut Kak Firda aja. Halo Kak Firda. Halo teman-teman semuanya. Gimana kabar Kak Firda? Baik-baik saja? Baik, alhamdulillah. Apa kabar nih Gimana? semuanya teman-teman? Mungkin bisa di chat kali ya. Gimana studiumnya, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, apakah Kak Firda udah ready, udah siap untuk presentasi? Ya, siap-siap. Sebentar Oke, ya, saya share. sebelum Kak Firda mulai, mungkin aku akan sebutkan beberapa peraturan untuk peserta agar webinar kali ini bisa berjalan dengan lancar. Peraturan yang pertama, peserta dimohonkan untuk mematikan mikrofon selama Kak Firda mempersembahkan presentasinya tentang beasiswa LPDP di Jerman, untuk kelancaran seminar tentunya. Yang kedua, peserta yang punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat ada di bawah. Nanti setelah seminar, setelah Kak Firda selesai presentasi, akan aku bacakan untuk Kak Firda jawab. Untuk peserta yang mungkin nggak mau nulis pertanyaannya di kolom chat dan ingin bertanya langsung dengan Kak Firda, mungkin ingin lebih kenal dengan Kak Firda juga, atau mungkin suaranya ingin didengar Kak Firda, bisa bertanya di sesi tanya-jawab setelah Kak Firda selesai mempresentasikan tentang beasiswa LPDP di Jerman. Oke, kalau gitu, kalau semuanya sudah siap, Kak Firda sudah siap, kita bisa mulai. Oke, aku coba share ya. Oke. Kelihatan ya semuanya? Ya, kelihatan. Oke. Ya, mungkin disapa lagi ya, halo teman-teman semuanya. Saya Firda. Hari ini saya dikasih kesempatan nih sama teman-teman dari PPI Munich ya untuk ngisi webinar dengan tema meraih beasiswa LPDP ke Jerman. Ini kedengarannya agak serius ya, tapi nanti kita bentuknya lebih banyak diskusi aja, lebih banyak tanya jawab. Dan karena bentuknya ini akan jadi diskusi, makanya presentasi hari ini akan sangat singkat. Dan mungkin kalau misalnya untuk teman-teman yang udah cari tahu tentang LPDP juga banyak yang udah tahu kali ya, karena ini akan memuat hal-hal yang dasar lah gitu. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan yang lebih teknis, itu bisa langsung ditanyakan. Nah, langsung aja ya, kita next. Ya, ini tadi udah diperkenalkan sedikit. Nama saya Firda Anissa Gumilar. Sekarang saya berkuliah di TUM, ambil Master Degree untuk jurusan Transportation Systems. Saya award di LPDP tahun 2019. Dulu saya ngambil S1 di Indonesia, tepatnya di ITB, jurusan Teknik Sipil angkatan 2014. Nah, ini ada kontak yang teman-teman bisa simpan ya. Mungkin kalau misalnya ada diskusi yang pengen dilanjutkan atau pertanyaan lagi gitu di luar forum ini juga bisa. Nah, tapi kita next dulu kali ya, biar nanti diskusinya akan lebih lama. Nah, ini pertama adalah jenis-jenis beasiswa LPDP. Ini saya ambil dari website resminya LPDP untuk pendaftaran beasiswa tahap 2 tahun 2021. Nah, ini ada 3 jenis secara umum untuk beasiswa LPDP sendiri, yaitu beasiswa afirmasi,
beasiswa targeted group, dan beasiswa umum. Nah, beasiswa afirmasi ini khusus untuk teman-teman yang misalnya berkebutuhan khusus atau difabel, atau teman-teman di daerah afirmasi, dan juga untuk beasiswa prasejahtera. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman PNS, TNI, Polri, atau beasiswa kewirausahaan, itu juga itu biasanya di targeted group. Nah, biasanya juga targeted group ini juga mencakup misalnya teman-teman yang punya prestasi tingkat nasional. Itu juga biasanya di targeted group. Nah, yang ketiga ini adalah beasiswa umum. Ini saya pribadi kemarin daftar LPDP masuk ke jenis beasiswa yang ini ya, beasiswa umum reguler. Nah, tapi selain yang reguler juga ini ada yang co-funding, di mana kalau co-funding ini jadi biaya pendidikan dan biaya pendukung pendidikan itu dipisah. Jadi misalnya LPDP menanggung biaya pendidikan, sedangkan biaya pendukung pendidikan lainnya itu ditanggung oleh pribadi atau sebaliknya gitu ya. Nah, yang ketiga ini ada beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Nah, sayangnya nih kalau misalnya teman-teman yang emang pengen tujuannya adalah Jerman, belum ada perguruan tinggi Jerman yang masuk ke list perguruan tinggi utama dunianya LPDP. Tapi mungkin tahun depan mari kita lihat lagi lah ya. Siapa tahu ada gitu. Nah, ini ada jadwal seleksi beasiswa LPDP. Ini saya ambil yang tahun 2021, tapi dulu saya di 2019 juga nggak jauh beda ya. Jadi ada 2 tahap dalam 1 tahun. Itu yang pertama dibuka bulan Mei, dan yang kedua itu dibuka bulan Agustus. Nah, ini bedanya apa? Biasanya teman-teman yang udah punya LOA unconditional atau udah apply duluan dan udah diterima di universitas tujuan, biasanya lebih enak untuk masuk yang tahap 1. Karena tahap 1 ini kalian bisa langsung masuk sekolah gitu di tahun yang sama, paling cepat di bulan September. Karena pengumuman hasil seleksinya itu berakhir di bulan Juli. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang belum punya LOA, mungkin bisa tetap masih bisa di tahap 1, tapi mungkin agak lama hasil pengumumannya, yaitu di bulan Agustus, atau ikut tahap 2, di mana hasil seleksinya itu diumumkan di bulan Desember. Nah, kalau misalnya kita lihat dari jadwal ini ya, kayak sebenarnya tahap seleksi LPDP itu untuk tiap jenis beasiswa itu sama. Jadi misalnya beasiswa umum, afirmasi, targeted group, itu sama semuanya. Yaitu ada 3 secara umum. Saya jelaskan lebih lanjut ya di sini. Itu ada seleksi administrasi, seleksi substansi akademik dan kebangsaan, dan yang ketiga ada seleksi wawancara. Nah, seleksi administrasi ini dilakukan full secara online di websitenya LPDP. Di website ini nanti kalian diminta untuk mengisi data diri, biodata diri secara lengkap, dan juga ada dokumen-dokumen yang perlu kalian unggah di website tersebut. Nah, dokumennya apa aja nanti akan saya coba list di slide berikutnya. Nah, lalu seleksi substansi akademik dan kebangsaan ini, mungkin kalau misalnya teman-teman yang tahu contoh tes CPNS itu lumayan mirip ya. Itu ada tes TPA, ada esai, nulis esai, dan ada wawasan kebangsaan. Nah, yang terakhir ini adalah seleksi wawancara. Wawancara ini kalau di tahun saya itu ada 2 tahap, ada 2 jenis wawancara ya. Jadi yang pertama ada wawancara nasionalisme, dan yang kedua adalah wawancara dengan panelis. Nah, dengan wawancara panelis inilah di mana kalian akan ditanya tentang rencana studi kalian, terus atau kayak pengalaman sebelumnya gitu, pengalaman kalian kan nanti akan ngelis juga misalnya kegiatan non akademik kalian tuh apa aja kayak gitu, itu nanti akan diwawancara di wawancara panelis ini. Nah, ini adalah dokumen seleksi administrasi beasiswa LPDP tahun 2021. Sebenarnya secara umum dokumen yang diperlukan itu cukup general ya. Jadi kayak misalnya ijazah, transkrip, nilai kayak gitu. Yang jelas itu kan pasti harus lah ya. Terus sertifikat bahasa asing yang masih berlaku. Nah, kalau misalnya LPDP itu ngelis nih apa aja sertifikat yang diterima. Jadi kalau misalnya untuk tujuannya luar negeri, itu ada TOEFL ITP, TOEFL IBT, PTI Academic, dan IELTS.
Nah, ini juga ada LOA unconditional buat teman-teman yang udah punya, tapi ini nggak wajib karena LPDP masih memberikan kesempatan kalau misalnya teman-teman belum punya LOA. Jadi yang belum punya LOA masih tetap bisa daftar LPDP. Nah, terus ada surat rekomendasi. Ini surat rekomendasi yang disarankan itu adalah dari akademisi atau atasan kalau kalian udah bekerja. Nah, surat izin mengikuti seleksi ini juga kalau misalnya kalian itu sudah bekerja, bagi yang sudah bekerja. Nah, yang berbeda mungkin di tahun 2021 dan yang di tahun 2019 ya. Jadi ini cukup baru. Di 2021 yaitu adalah esai komitmen kembali ke Indonesia. Jadi ini esai 1.500 sampai 2.000 kata yang menjelaskan jadi sebenarnya ini mirip sama motivation letter sih. Motivation letter, jadi nanti kalian pertama memperkenalkan diri kalian dulu, terus juga kalian melihat nih ada masalah di Indonesia dan bagaimana pandangan kalian terhadap masalah tersebut dan apa peran kalian yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut kayak gitu. Dan ya salah satunya yang poin paling penting adalah bagaimana studi teman-teman ini bisa membantu Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kayak gitu. Nah, dari dokumen seleksi administrasi LPDP ini, apa sih bedanya dokumen yang diperlukan untuk beasiswa dan dokumen untuk apply universitas? Nah, ini adalah contoh dokumen yang dulu saya harus persiapkan pas daftar ke TUM. Tapi ini seharusnya sih masih general ya, maksudnya untuk teman-teman yang bukan tujuan universitasnya adalah TUM, juga biasanya mirip-mirip. Bachelor Certificate and Transcript ini sama ya, berarti sama kayak yang LPDP, bedanya adalah yang ini harus dalam bahasa Inggris juga. Jadi kalian melampirkan yang asli dan juga yang translate-nya, tapi itu harus dilegalisir. Nah, lalu IELTS sertifikatnya juga sama ya, karena LPDP juga IELTS, minimum skor IELTS-nya itu adalah 6,5 untuk tujuan luar negeri, dan universitas juga sama ya 6,5. Tapi biasanya kalau misalnya teman-teman dengan tujuan studinya itu lebih ke sosial, biasanya lebih tinggi IELTS skornya. Minimum IELTS skornya itu biasanya 7. Jadi itu perlu disesuaikan lah, perlu dilihat lagi. Terus motivation letter, ini mungkin akan sama kalau misalnya kalian udah bikin yang tadi ya di beasiswa LPDP itu ada personal statement dan komitmen kembali ke Indonesia, mungkin idenya akan sama untuk kalian apply ke universitas. Jadi pas kalian bikin motivation letter, idenya itu akan sama atau akan mirip. Jadi akan lebih mudah kalian untuk nyusun esainya kayak gitu. Nah, yang beda mungkin untuk TUM atau kayak kalau misalnya kalian mau jurusan perguruan tinggi tujuannya adalah Jerman, itu adalah ini dokumen nomor 4 yaitu Preliminary Review Documentation by UniAssist. Gak semua universitas di Jerman minta dokumen ini. Kayak setahu saya RWTH itu nggak minta, tapi TUM itu minta. Nah, UniAssist ini adalah pihak ketiga, di mana kalian juga di situ harus apply secara online dan kalian submit. Sebenarnya yang disubmit adalah ijazah juga sebenarnya, ijazah dan transkrip nilai kalian ke UniAssist ini, dan prosesnya berlangsung untuk 4-6 minggu. Nah, proses ini biasanya dilakukan paralel ya dengan kalian apply universitas, karena tadi kan kalian harus nunggu 4-6 minggu sampai keluar UniAssist-nya, jadi kalian udah bisa memulai misalnya nyusun motivation letter, nyusun application kalian untuk ke universitas. Nah, ini tuh apa? Ini tuh sebenarnya jadi untuk kalian yang bachelor-nya di luar EU ya, jadi kayak khususnya untuk teman-teman yang kayak misalnya saya lulusannya kan di Indonesia. Nah, ini tuh menjadi wajib untuk beberapa universitas di Jerman untuk melampirkan si surat ini kayak gitu. Nah, sebenarnya presentasinya udah selesai di sini, cukup umum, tapi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan lebih banyak, sangat dipersilahkan. Kita bisa diskusi lebih banyak di forum di sesi selanjutnya. Kayak gitu. Mungkin saya stop sharing kali ya. Oke, terima kasih banyak Kak Firda ya. Menarik banget nggak sih tadi? Bisa, kesan-pesan Kak Firda gimana nih? Menarik banget ya bisa belajar di Jerman, di luar negeri, pengalaman baru, teman baru, suasana baru.
segalanya Iya, yang baru mungkin dibiayain lagi, ya nggak sih? iya, alhamdulillah ya. Karena bener sih kayak ini kan pengalaman yang jarang ya, dan walaupun banyak yang bilang kayak pendidikan di Jerman kan relatif lebih murah ya, jauh lebih murah, atau bahkan relatif gratis gitu. Tapi punya kesempatan untuk dibiayai, apalagi biaya hidup di Jerman kan nggak murah ya, kayak gitu. Itu sangat sangat bersyukur sih untuk bisa dapat kesempatan kayak gini, kayak gitu. Betul, asik ya teman-teman. Eh, aku juga lihat nih di chat kayaknya belum ada yang nanya, mungkin masih pagi atau gimana ya? Di Indo kayak udah nggak pagi, mungkin kalian belum makan atau gimana? Atau malu-malu mungkin. Jadi untuk peserta yang punya pertanyaan siapapun ya bisa tulis di chat kalau nggak mau ngomong langsung, atau kalau mau ngomong langsung mungkin bisa raise hand, nanti bisa di eh, apa namanya, Stumschaltung ya, bisa di aufheben sama eh, kakak-kakak dari PPMU nih. Oke. Oke, ini udah ada satu peserta yang bertanya di kolom chat. Jadi aku bacain aja ya pertanyaannya. Dari Margareta Kusnadi, pertanyaannya adalah, "Hai Kak, mau nanya, apakah ada kewajiban pulang Indo selesai studi?" Gimana tuh Kak Firda Nah tanggapannya? iya, jadi kalau misalnya kewajiban untuk pulang itu ada ya, justru harus pulang sebenarnya kalau misalnya teman-teman penerima yang tertarik untuk beasiswa LPDP, itu yang mungkin harus dipertimbangkan. Tapi balik lagi ya, karena kan kalian juga nanti akan pas seleksi gitu kan, tadi ada nulis esai komitmen kembali ke Indonesia kayak gitu, dan berkarya di Indonesia kayak gitu. Jadi seharusnya itu nggak jadi masalah sih untuk teman-teman. Nah, tapi kewajiban pulang ini juga biasanya diberikan waktu sama LPDP, kayak misalnya 1 bulan setelah selesai studi itu maksimal harus kembali. Atau misalnya teman-teman yang sejauh ini ya, teman-teman yang misalnya punya kesempatan internship di sini, itu juga masih diberikan waktu oleh LPDP, kalau nggak salah maksimal 1 tahun, lalu setelah itu kembali ke Indonesia. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lain mungkin peserta yang lain? Ini ada 24 peserta loh. Oke, ada lagi nih. Dari Nirwasita Padmarini, untuk Kak Firda, pertanyaannya adalah, Kak, kalau S1-nya sudah di Jerman, terus S2-nya mau mengajukan LPDP lagi, bukan lagi, mau mengajukan LPDP, apakah bisa? Bisa Bisa, nggak? bisa banget. Jadi boleh banget. Sebenarnya dokumen yang diperlukan juga sama, tapi mungkin yang beda adalah kalian kan transkripnya tuh beda ya, misalnya dengan sistem penilaian Indonesia. Karena kan sebenarnya LPDP juga ngasih minimum IPK, yaitu 3,0 untuk magister. Nah, bedanya nanti kalian harus convert dulu IPK kalian di Jerman ke IPK di internasional. Dan itu LPDP ngasih linknya kayak gitu. Jadi sebenarnya sangat bisa kalau misalnya S1-nya bukan di Indonesia dan pengen S2 lalu S2-nya pakai beasiswa LPDP, itu terbukalah kesempatannya. Kayak gitu. Oke, berarti terjawab ya, dari manapun, kalau misalnya udah S1, S2-nya mau mengajukan beasiswa LPDP, ternyata bisa. Menarik juga ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi, gantian aku yang nanya-nanya ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, mau tahu nih Kak, eee, gimana, eee eee, buat hidup sehari-hari di Jerman? Apakah besaran beasiswa yang Kak Firda terima cukup Mhm. untuk biaya hidup di Jerman atau di Munich lah? Eee, ya, Oke. Kak Firda kan di Munich ya. Mhm, mhm. Ya, apalagi Munchen terkenal mahal ya Betul. dibanding kota lain di Jerman. Nah ya, jadi sebenarnya mungkin aku jelasin dulu ya, kayak dana apa aja sih yang di-cover sama LPDP. Nah, sebenarnya dana yang di-cover sama LPDP tuh hampir semua sih. Jadi kalian tuh kuliah udah tinggal tenang-tenang aja sebenarnya, nggak perlu mikirin-mikirin uang dan lain-lain. Karena
selain dana hidup gitu, kayak misalnya dana asuransi kesehatan, terus kayak misalnya dana pendidikan lainnya, kayak dana tunjangan buku itu dikasih sama LPDP. Jadi kalian dikasih dana bulanan itu benar-benar full untuk makan gitu loh, makan dan hidup sehari-hari aja. Dan kalau pertanyaannya apakah cukup? Cukup sih, bahkan untuk ukuran Munich yang tinggi ya. Tapi mungkin yang agak tricky adalah cari tempat tinggal kali ya. Itu yang akan membedakan. Tapi kalau misalnya untuk hidup, sangat cukup menurutku. Karena dari LPDP sendiri ngasih tiap bulan itu 1.100 euro ya untuk Jerman. Dan sebenarnya LPDP juga ngasih list nih, kayak misalnya kalau tujuan negara kalian bukan Jerman, juga kalian bisa lihat kayak berapa sih biaya bulanan yang dikasih dari LPDP untuk awardee-nya kayak gitu. Kalian dari situ bisa adjust lah gitu, kayak oh ya kira-kira kalau misalnya kotanya kayak gini cukup nggak ya, kayak gitu-gitu. Tapi sejauh ini sangat cukup sih menurutku. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Angelina. Apakah boleh apply ke semua universitas di semua negara? Kalau iya, apakah dia berikan beasiswanya pukul rata sebuah nominal atau tergantung negara dan universitasnya? Mungkin tadi di akhir udah di-mention Kak Firda juga ya, mungkin ada tambahan dari Kak Firda? Ya, jadi kalau misalnya boleh apply ke semua universitas di semua negara, jadi LPDP itu ngasih list perguruan tinggi tujuan. Nah, makanya penting di awal kan ada beberapa 3 jenis beasiswa itu ya. Apa sih sebenarnya yang membedakan? Nah, membedakan tuh nanti list perguruan tinggi tujuannya. Jadi misalnya kayak saya reguler nih, yang reguler sama yang afirmasi itu akan beda list perguruan tingginya. Itu perlu dilihat lagi. Nah, boleh nggak apply misalnya di luar dari list itu? Sejauh ini belum boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak Mau nyoba mungkin ya? mengajukan gitu misalnya ke LPDP ya, jurusan saya nih yang terbaik adalah di universitas ini dan universitas ini nggak terdaftar, itu bisa diajukan atau boleh dicoba lah gitu. Karena kan siapa yang tahu ya. Tapi sejauh ini LPDP selalu ngeluarin list perguruan tinggi tujuannya. Nah, setahu saya sih sebenarnya perguruan tinggi tujuan untuk 2021 ini udah cukup banyak ya. Jadi harusnya banyak mengcover, apalagi di Jerman itu udah hampir semua perguruan tinggi yang topnya itu udah ada di list LPDP semua. Nah, terus kalau beasiswa pukul rata sebuah nominal itu maksudnya tadi ya kayak biaya dana. Mungkin yang dimaksud adalah setiap negara apakah sama nominal yang diterima, ataukah mungkin di Jerman untuk semua universitas nominal yang diterima adalah sama. Misalnya Kak Fira kan di TUM ya, di TU München. Mungkin kalau di was weiß ich, Universitas Heidelberg atau dimanapun, mungkin apakah sama atau lebih kecil atau lebih besar, gimana tuh? Kalau misalnya nominal itu kalau Jerman itu nominalnya sama untuk seluruh Jerman. Tapi kalau misalnya untuk negara lain itu beda-beda lagi. Kayak misalnya UK, itu London-nya akan beda dengan kota lainnya. Ya, US juga itu biasanya disesuaikan sama daerah. Tapi kalau misalnya untuk Jerman sendiri, semua universitas di Jerman diberikan nominal yang sama. Kayak gitu. Oke, berarti untuk yang di Jerman, dimanapun kalian belajar akan sama saja. Betul. Oke, ada pertanyaan berikutnya dari sebentar ya, ini yang duluan yang mana ya? Nirwasita Padmarini. Pertanyaannya adalah, Kak, mohon tanya lagi, apakah LPDP hanya untuk S2 dan S3? Apakah bisa jika hanya untuk ikut training program atau kursus yang lamanya sekitar setahun atau lebih? Kalau misalnya beasiswa pendidikan, setahu saya itu untuk S2 dan S3. Tapi LPDP juga ngeluarin program lainnya, program pendanaan lainnya. Kayak kalau misalnya, setahu saya misalnya riset kayak gitu, itu juga terpisah lagi dari beasiswa pendidikan. Jadi mungkin perlu dicek lagi pertama program atau si kursusnya ini termasuk enggak masuk kualifikasinya LPDP atau enggak. Tapi LPDP secara umum sih sebenarnya punya banyak program pendanaan ya. Jadi mungkin dicek lagi, tapi kalau beasiswa pendidikan itu hanya S2, S3, dan sekarang terbaru itu ada S1 sebenarnya. Gitu.
Oke. Pertanyaannya selanjutnya datang dari Rivaldi. Pertanyaannya adalah, apakah ketika setelah lulus S2 dan kembali ke Indonesia, itu kita wajib ikut program kerja pemerintah atau bebas? Misal harus kerja di BUMN, gitu. Enggak. Jadi sebenarnya bebas ya. Jadi nggak ada ikatan kerja atau ikatan kontrak gitu nggak ada sebenarnya sama LPDP. Di mana misalnya kalian harus jadi PNS atau misalnya teman-teman harus jadi BUMN, kerja di BUMN itu nggak ada sama sekali. Yang penting adalah kalian berkontribusi pulang ke Indonesia dan berkontribusi di Indonesia kayak gitu. Poin pentingnya. Jadi mau misalnya teman-teman datang ke Indonesia terus kerjanya di perusahaan swasta itu nggak masalah kayak gitu. Oke, jadi terjawab ya, walaupun kalian sudah selesai nanti studinya dan kembali ke Indonesia lagi, kalian bisa memilih jalur mana yang kalian suka ataupun perusahaan mana yang kalian ingin bekerja di situ dan bisa tetap menentukan masa depan masing-masing ya, jadi nggak terikat oleh LPDP, karena itu juga penting sih. Oke, pertanyaannya selanjutnya datang dari Angelina, mau tanya lagi Kak, apakah nilai kita dimonitor setiap semesternya? Oke, gimana Kak Firda? Serem ya di monitor. Enggak kok, enggak. LPDP mungkin kalimatnya bukan monitor, tapi bentuknya kita emang laporan aja. Maksudnya gini kan, LPDP juga udah mendanai kita ya. Ya masa kita nggak ada halo-halo sih sama LPDP, tiba-tiba kayak pulang aja 2 tahun kemudian, kan nggak kayak gitu. Jadi tiap semester kita kayak update sih jatuhnya. Jadi kayak misalnya update progres studi kayak gitu loh. Jadi kita ngisi, kita upload transkrip kita terbaru kayak gitu-gitu. Tapi bukan bentuknya monitor kayak misalnya kalau misalnya nilainya jelek itu langsung kayak gimana gitu. Enggak, itu enggak ada sama sekali. Itu balik lagi ke ya diri sendiri lah gitu. Oke, berarti aman ya kalian kalau mau apply LPDP. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Naomi. Pertanyaannya adalah, Kak, kalau boleh tahu dulu pengalaman Kakak setelah lulus S1 seperti apa? Apakah kerja dulu atau langsung mempersiapkan untuk beasiswa S2? Dan untuk pengalaman kerja itu jadi aspek penting yang diperhatikan nggak sih, Kak, untuk bisa diterima di S2 atau untuk dapetin beasiswa dari LPDP? Atau secara general? Nah, jadi kalau aku pribadi, setelah aku lulus S1, aku sempat kerja untuk 2 tahun sebelum berangkat. Kalau misalnya apakah harus kerja dulu atau enggak, sebenarnya itu balik lagi ke diri masing-masing ya. Jadi kayak aku banyak kenalan waktu di LPDP pun kayak ada yang fresh grade baru lulus dan langsung kuliah, tapi ada juga yang udah udah kerja bertahun-tahun, udah jadi pangkatnya udah tinggi gitu, baru S2 itu juga ada gitu. Jadi nggak usah takut kayak misalnya, aduh aku belum ada pengalaman kayak gitu-gitu. Nggak usah takut karena nanti yang akan ditanyakan oleh LPDP itu bukan kayak kalian udah ada pengalaman kerja atau belum kayak gitu, atau misalnya kayak pendidikan kalian kemarin gimana, tapi kayak lebih ke apa nih komitmen kalian ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia kayak gitu loh. Itu yang jadi fokus pentingnya. Jadi bukan kalaupun nggak ada pengalaman kerja itu nggak masalah sebenarnya kalau misalnya dari LPDP. Itu khusus LPDP ya, tapi misalnya kalau kalian pengen beasiswa lain kan itu juga ada beda-beda ya kualifikasinya. Tapi kalau misalnya LPDP itu nggak ada sama sekali. Tergantung kalian tuh tujuannya apa. Kayak kalau misalnya teman-teman yang mau jadi researcher kan ya lanjut S2 itu adalah hal yang oke kan gitu, nggak usah kerja dulu kayak gitu. Jadi LPDP nggak mewajibkan ada pengalaman kerja ataupun itu menjadi aspek penting enggak. Tapi yang penting misalnya teman-teman nggak cuma akademik doang, tapi juga punya pengalaman non akademik, misalnya buat teman-teman yang fresh grade gitu. Nah itu kan itu yang akan jadi poin penting gitu. Oke. Oke, jadi pertanyaannya terjawab ya. Pertanyaan selanjutnya dari Candika Novandra. Pertanyaannya adalah, yang membedakan LPDP dengan lembaga pemberi beasiswa lain, apakah yang cukup signifikan?
Maksudnya mungkin saya formulasikan pertanyaannya lagi ya. Yang membedakan apa sih yang membedakan LPDP dengan lembaga pemberi beasiswa yang lain? Ya, maksudnya yang cukup signifikan. Kalau lembaga, mungkin ini juga harus ditanyain ya, misalnya lembaga yang dimaksud itu apa? Kalau yang membedakan sih menurutku LPDP itu selain nge-cover banyak, maksudnya kalian bener-bener kayak udah tinggal berangkat sekolah, udah selesai, nggak usah mikirin yang lain-lain. Dan juga menurutku yang paling penting itu networking sih, karena kan LPDP tuh awardee-nya juga banyak ya. Terus kayak, ya kalau misalnya kalian lihat list-list awardee yang udah senior-seniornya itu kan kayak udah wow gitu, keren-keren, dan punya kesempatan untuk berada di forum yang sama, menjadi awardee, sama-sama menjadi awardee LPDP, dan gampang networking dengan orang-orang itu adalah benefit yang menurut aku cukup membedakan LPDP dengan yang lainnya sih, kayak gitu. Apalagi kan misalnya teman-teman LPDP ini kan teman-teman yang pengen balik lagi ke Indonesia gitu pada akhirnya ya. Networking dengan orang-orang Indonesia dan awardee LPDP lainnya itu yang akan jadi sangat penting kan, kayak itu bekal untuk nantinya juga gitu. Itu sih menurutku. Tapi kalau ini dari sisi benefit tahap seleksi, kalau tahap seleksi menurutku mirip-mirip ya. Aku pernah cobain Chevening juga sama. Itu ada seleksi administrasi yang pasti, esai itu juga pasti, dan wawancara. Jadi kalau misalnya tahapan seleksi dan lain-lain itu nggak ada bedanya sih. Cukup umum. Oke. Pertanyaannya selanjutnya. Datang dari Shelviana Ciptaningtyas. Pertanyaannya adalah, Kak mau tanya kalau misal udah selesai S2 terus kembali ke Indonesia, ada nggak berapa lama maksimal tinggal di Indo? Misalnya ada rencana S3 atau kerja di luar negeri gitu. Sejauh ini yang aku tahu sih sebenarnya nggak ada maksimal berapa lama tinggal di Indonesia ya. Misalnya Mungkin kalau yang misalnya dimaksud minimal ya, maksudnya. minimal ya. Ya. Iya, iya. Bahkan sebenarnya minimal pun setauku nggak ada ya. Maksudnya LPDP sendiri nggak men-state berapa lama. Tapi setelah kalian selesai studi, yang jelas adalah kalian perlu laporan ke LPDP dan lain-lain kayak gitu. Jadi kalau misalnya, kan misalnya nih di Jerman nih, kan di Jerman juga kesempatan untuk langsung lanjut S3 itu banyak ya. Ya nggak sih, kayak misalnya udah deket sama chair-nya di universitas, terus ditawarin mau nggak nih langsung S3 gitu di project yang sama, itu kan banyak. LPDP nggak apa-apa nggak kalau kayak gitu? Sebenarnya asalkan kalian misalnya lapor dan terbuka sama LPDP, kalian laporkan kondisinya seperti apa, itu akan bisa didiskusikan gitu loh sama LPDP. Jadi kayak karena kan LPDP juga sangat terbuka ya, sistem bantuan LPDP itu sangat terbuka. Jadi bahkan misalnya aku sekarang di sini aku punya pertanyaan, aku punya masalah atau apa segala macam, dengan komunikasiku dengan LPDP itu bisa intens gitu loh menurutku. Jadi kayak itu sangat bisa didiskusikan sama LPDP lagi. Kayak gitu. Kalau misalnya pengen langsung S3, nggak perlu pulang dulu gitu. Itu bisa didiskusikan sama LPDP. Gitu. Jadi kuncinya adalah komunikasi ya, maksudnya terbuka aja dan ya siapa tahu kondisi-kondisi kalian bisa diomongkan, bisa disesuaikan dengan persyaratannya LPDP juga. LPDP, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Angelina. Apakah ada batasan umur, Kak? Misalnya saya baru mau S2 saat umur 30 nih, apakah masih boleh juga untuk apply LPDP? Kalau maksimal umur tuh ada. Jadi untuk magister itu kurang dari 35 tahun. Jadi kalau misalnya 30 masih aman lah. Tapi maksimal itu 35 tahun untuk magister, untuk S3-nya itu 40 tahun. Oke, terjawab ya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Margareta Kusnadi. Pertanyaannya adalah, apakah stipendiat menerima support dalam bentuk lain selain finansial, contoh seminar-seminar, ataupun community? LPDP ini mensupport misalnya seminar gitu. Mungkin dari LPDP-nya kali ya. Iya, jadi LPDP itu
Jadi dia ngasih dana tuh ada 2 jenis, ada dana pendidikan dan dana pendukung. Nah, di salah satu dana pendidikan ini selain dana SPP dan tunjangan buku, itu juga misalnya kalau ada seminar internasional, itu juga di-cover sama LPDP. Publikasi itu juga di-cover sama LPDP. Dana wisuda pun di-cover sama LPDP. Kayak gitu. Jadi kalau ya, seminar internasional itu di-cover. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Pio Stephen Alexander. Pertanyaannya adalah, maaf Kak, mau nanya kira-kira seberapa banyak ya orang-orang yang diterima untuk mendapatkan beasiswa LPDP tersebut? Berapa banyak? Wah, saya nggak hafal ya angkanya. Tapi satu batch itu biasanya ribuan sih, jadi cukup banyak kok. Sangat terbuka kesempatannya kalau misalnya teman-teman mau daftar. Ya, ribuan yang jelas. Tapi untuk angka lebih detailnya nggak hafal sih sejujurnya. Kayak gitu. Mungkin apakah ada mungkin di websitenya LPDP atau? Ada. Tapi itu bukan penerima per tahun deh. Mungkin ada di laporannya LPDP seberapa banyak tiap tahun yang dibiayai gitu ya. Tapi ya mungkin bisa dicek secara ini di website kali ya. Karena saya nggak hafal kalau itu. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya datang dari Ati Kusmowardani, berapa maksimal batas usia pengajuan LPDP? Mungkin tadi udah dijawab ya, untuk magister maksimal 35 tahun, untuk S3 maksimal 40 tahun. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta? Kalau nggak ada, aku mau nanya. Ada pertanyaan. Oke, datang dari Margareta Kusnadi. Kak, apakah benar LPDP singkatan dari lupa pulang diputusin pacar? Waduh, bercanda nih ya, mbaknya nih. Oke. Kalau gitu, aku mau nanya nih. Apakah kemampuan bahasa Jerman perlu untuk studi di Jerman walaupun kuliahnya bahasa Inggris? Menarik. Karena aku sendiri kan kelasnya internasional ya, jadi nggak pakai bahasa Jerman sama sekali di kelas. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya untuk hidup sehari-hari, kayak ya nggak usah jauh-jauh, kita misalnya mau beli apa gitu, jajan-jajan gitu kan, kayak akan sangat membantu kalau misalnya punya setidaknya basic untuk ngerti aja dulu gitu. Itu penting sih, tapi nggak perlu yang sampai B1 gitu juga nggak perlu sih, yang penting ngerti. Dan lagian biasanya di universitas juga kan ada kelas-kelas untuk kelas Jerman ya, kelas bahasa Jerman, dan itu kan udah gratis tuh. Maksudnya udah termasuk ke kurikulum, kalian nggak perlu bayar kursus lagi. Nah itu digunakan kesempatannya untuk belajar selama di sini kan juga gitu, buat teman-teman yang nggak punya basic Jerman sama sekali begitu berangkat, di sini bisa langsung belajar gitu. Betul. Dan Angebot belajar bahasa Jerman di Uni ini terbuka untuk siapapun ya, jadinya juga nggak harus bayar lagi, tinggal daftar aja. Jadi enak ya. Tertarik kalian nih? Oke, mungkin aku punya pertanyaan lagi. Bedanya kegiatan belajar mengajar di Jerman dan di Indonesia tuh gimana sih, Kak? Kak Vida kan pernah S1 di Indonesia nih, terus sekarang S2 di Jerman. Mungkin bisa memberikan perbandingan? Mungkin ini akan jadi subjektif ya, karena kan pengalamanku juga ya tertutup hanya ya di Jerman aku di TUM dan di Indonesia aku di ITB gitu. Kalau misalnya kegiatan belajar mengajar sih sejauh ini aku nggak ngerasa banyak beda ya. Kayak maksudnya mirip-mirip juga sama waktu aku S1. Cuman mungkin bedanya lebih ke S2 di Jerman ini lebih lebih banyak dibuka wawasannya gitu kali ya. Karena dari secara subjek sendiri itu jauh lebih banyak yang ditawarkan di sini dibanding pas di Indonesia. Ya kan kalau misalnya teman-teman yang S1-nya juga di Indonesia ya, kita kan lulus berapa sih 144 SKS ya, S1. Nah, subjek yang dikasih atau yang bisa kita pilih itu hanya terbatas di jurusan kita gitu loh, kayak jarang teman-teman S1 tuh yang kayak explore ke jurusan lain kayak gitu kan, kayak hanya untuk belajar. Nah, tapi kalau misalnya di Jerman ini
Sekarang aku malah jadi banyak belajar bareng sama teman-teman dari jurusan lain, karena memang di kelasnya tuh barengan gitu. Jadi kayak aku di kelas, aku ngambil transportation system, tapi ternyata di kelasku ada anak jurusan environment gitu, ada jurusan geodesi gitu loh, kayak jadi menariknya itu sih, kayak menurutku lebih wawasannya tuh jadi lebih terbuka di sini gitu, dengan kurikulum Ada Jerman. ada voucher yang bisa dipilih untuk masing-masing jurusan ya jadinya. Iya, kayak gitu. Jadi Betul cross, sih. apa ya, kayak belajar yang cross jurusan itu lebih banyak sih menurutku di Mhm. Jerman, kayak gitu. Tapi secara kegiatan belajar mengajar, maksudnya kayak, hubungan dosen ke mahasiswanya kayak gimana, itu menurutku sama, nggak begitu jauh Mhm. dengan Indonesia, gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ati Kusmowardani. Negara mana yang paling banyak menerima siswa LPDP saat ini? Apakah persyaratan negara tersebut lebih longgar? Apa kiat-kiat agar peluang dapat LPDP besar? Hmm, Mungkin salah satu ya, aku jawab, negara mana yang paling banyak menerima siswa LPDP, mungkin maksudnya tujuan perguruan tinggi mana yang paling banyak gitu ya, dari award di LPDP. Kalau tiap tahun biasanya beda, tapi tahunku secara survei itu banyak, UK, Belanda, Amerika. US secara umum itu banyak. Tapi itu menurutku nggak ada kaitannya dengan persyaratan negara tersebut lebih longgar atau enggak. Karena kan tadi ya LPDP itu bukan cuman untuk yang teman-teman yang udah punya LOE atau udah keterima di universitasnya, tapi untuk teman-teman yang belum punya LOE pun masih terbuka kan, dan itu kita pilih aja misalnya, perguruan tinggi yang kita mau tuh di mana kayak gitu, terus kita apply LPDP, bukan kita punya LOE dulu atau kita keterima universitas dulu baru kita LPDP kayak gitu. Jadi itu balik lagi ke perguruan tinggi tujuan kalian tuh kemana kayak gitu. Jadi nggak ada persyaratan negara lebih longgar atau enggak, itu menurutku nggak ada ininya sih, nggak ada kaitannya. Apa kiat-kiat agar peluang dapat LPDP lebih besar? Hmm, Kalau menurutku pribadi dari 3 tahap seleksi LPDP, yang pertama kan administrasi ya, yang kedua itu yang tadi, akademik dan wawancara tahap 3-nya, tips paling penting menurutku adalah latihan, kalau buat aku. Jadi misalnya pas kalian yang akademik, itu latihan sebaik-baiknya yang TPA dan lain-lain, itu kan bisa dilatihanin sendiri ya. Nah, untuk yang wawancara juga biasanya nih tiap tiap tahun, teman-teman sesama pendaftar LPDP tuh biasanya kumpul, terus kayak kita latihan wawancara bareng-bareng, dan bahkan kita misalnya nggak kenal nih satu sama lain. Dulu aku kan, tes di Bandung ya, terus kita sama-sama ngumpul nih orang-orang yang di Bandung yang sama-sama daftar LPDP, terus kita sama-sama latihan, wawancara, kita wawancara satu sama lain. Nah, itu sangat membantu menurutku, karena itu mempersiapkan kita untuk kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang keluar tuh apa dan gimana cara kita nge-handle pertanyaan kayak gitu. Jadi tips paling penting menurutku adalah banyak latihan sih, dan cari teman untuk bisa latihan bareng kayak gitu. Oke, Mhm. berarti terjawab ya pertanyaannya. Mhm. Ada peserta yang mau bertanya lagi? Ini ada pertanyaan yang perguruan tinggi ya, list universitas beasiswa LPDP, itu di website, bisa dilihat Oh, di bagian oke. unggahan. Mungkin aku bisa copy linknya juga kali ya ke chatnya. Nah, tapi ini list universitas juga perlu dicek ya tiap tahun, karena biasanya PDP akan ngeluarin tiap tahun tuh, dia akan ngeluarin dan memperbarui list universitas gitu. Kayak pas aku 2019 itu cukup sedikit, tiba-tiba 2021 tambah Banyak. banyak kayak gitu kan. Itu keuntungan juga kan buat teman-teman yang pilihan universitasnya sebelumnya nggak ada, terus tiba-tiba ada, jadi lebih enak kayak gitu. Betul, betul. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Kalau belum ada, aku mau nanya lagi.
mau nanya nih, Kak Firda, kesulitan yang dirasakan ketika mendaftar uni di Jerman dan beasiswa LPDP. Terus mungkin dari kesulitan-kesulitan ini apa yang harus diperhatikan lebih mendetail gitu secara. Kalau kesulitan saat daftar beasiswa sih nggak ada ya, paling itu hal-hal yang perlu dipersiapkan, dipersiapkan dulu kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk daftar uni nih, mungkin ini karena agak nggak familiar lah gitu kan prosesnya, kayak apalagi aku paling kesulitan itu tadi yang misalnya VPD, si preliminary dokumen itu yang perlu diupload gitu kan, atau perlu dikirim ke Uni Asis. Nah itu menurutku sangat baru, dan setauku negara-negara lain nggak ada yang kayak gitu. Jadi aku pernah apply juga ke UK gitu. UK itu hanya full online semua. Jadi kita upload dokumen semua online, begitu nanti kita dapat LOA. Tapi Jerman itu agak asing dalam hal ya kayak gitu-gitu. Mungkin apa ya? Jadinya perlu banyak baca aja sih. Jadi kayak bener-bener websitenya dilihat satu-satu, itu yang menjadi kesulitan. Dan apalagi websitenya juga kadang kan kalau beberapa universitas agak membingungkan gitu. Belum lagi pakai bahasa Jerman kayak gitu. Jadi itu sih kesulitan di awal-awal kayak gitu. Tapi sejauh ini karena untungnya aku bareng sama teman-teman LPDP juga, jadi ada teman untuk sharing gimana sih ini caranya, ini apa sih gitu-gitu. Jadi itu tips lainnya adalah ya banyak berkoneksi sama orang sih pada akhirnya. Dan jangan malas membaca mungkin ya, kayak. Ya, membaca dan bertanya itu nggak apa-apa. Oke, mungkin karena belum ada pertanyaan lagi, aku mau nanya, mungkin pertanyaan lanjutan ya. Realita dari Kak Firda kemarin saat mendaftar untuk beasiswa LPDP itu prosesnya berlangsung berapa lama sih, Kak? Jadi aku pribadi kan ikut beasiswa LPDP itu yang 2019 tahap 2. Jadi aku mulai apply itu bulan Agustus, dan lalu pengumumannya di bulan Desember. Kayak gitu. Nah, Agustus itu Desember. berapa lama? Ya itu tadi kan ya, karena aku belum punya LOA saat itu, jadi aku masuk tahap 2 ikutnya. Tapi secara tahap sih sama ya, sama yang tahap 1. Oke. Berarti nggak terlalu lama juga ya? Iya, nggak lama sih. Mungkin untuk mereka yang takut kehilangan waktu untuk daftar segala macam, mungkin nggak usah takut berarti ya, karena juga nggak bakal membuang banyak waktu lah istilahnya untuk belajar lagi. Iya, betul. Betul. Karena kan Mungkin yang ada perlu orang juga. diperhatikan tadi itu kali ya, kejaran dari teman-teman sendiri. Misalnya kalau teman-teman udah punya LOA dan misalnya daftar tahun 2022 dan pengen langsung kuliah di tahun 2022 winter semester di Jerman. Yang perlu diperhatikan ya berarti kalian harus ikut yang tahap 1 biar langsung berangkat kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian ikutnya yang tahap 1, kalian misalnya ikutnya yang tahap 2 berarti kan terpaksa ikut winter semester tahun 2023 atau summer semester 2023 kayak gitu. Itu yang diperhatikan waktu itu aja sih untuk teman-teman yang khususnya yang punya LOA kayak gitu. Betul, biar nggak nganggur ya setelah datang ke Jerman. Mungkin karena belum ada pertanyaan lagi, aku mau tanya nih, Kak Firda, orang-orang atau dosen atau teman-teman di Jerman itu gimana sih? Kan suka ada stereotip orang Jerman yang mungkin kaku, individualis, atau direct, maksudnya apa ya? Kesannya kayak nggak memikirkan perasaan kita gitu, ngerti nggak sih? Ya. Jadi kalau pengalaman aku pribadi sih, karena aku kan ikutnya program yang internasional ya, jadi kelasku itu cukup sedikit orang Jerman ya sejujurnya. Tapi sejauh ini, kayak aku banyak ngobrol-ngobrol sama teman-temanku juga di jurusan lain, stereotip orang Jerman itu sebenarnya jadi balik lagi ke individunya sih, karena kan kita ikut program internasional nih. Jadi orang-orang ini adalah emang orang-orang yang niat
awalnya untuk networking sama teman-teman internasional lainnya gitu, atau ingin punya international experience sama teman-teman dari negara lain kayak gitu. Jadi sejauh ini teman-temanku di kelas yang orang Jerman itu sangat terbuka, dan apalagi mereka itu sangat mau membantu banyak hal ya, kayak karena kan kita nih orang-orang asing baru datang gitu, kita banyak pertanyaan kayak ini gimana sih caranya gitu, bahkan hal-hal simple yang kayak tiket semester tuh belinya di mana sih kayak gitu misalnya, itu mereka sangat membantu kayak oh ya nih dikasih tahu nih kayak gini-gini, bahkan mereka juga kalau misalnya ngajak kumpul gitu kan, jadi ngenalin kita sama tempat baru kayak gitu-gitu, kayak itu menyenangkan sih menurutku. Jadi aku belum ada, atau ya semoga tidak ada pengalaman buruk sama teman-teman di Jerman sini sih gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari peserta. Mungkin mau lebih kenal Kak Firda juga boleh, mungkin mau tanya kesehariannya gimana, atau mungkin bagaimana? Sepertinya peserta hari ini kebanyakan malu-malu ya untuk bertanya. Mungkin aku dong yang mau tanya sama teman-teman, kayak ini banyaknya teman-teman yang di Indonesia kah atau teman-teman yang udah di Jerman kira-kira? Mungkin boleh tulis di chat ya, Mm-mm. kayak Indonesia atau Jerman. Oh, Jerman. Oh, ternyata Angelina ini dari Jerman. Oke. Aku juga dari Jerman. Maksudnya bukan dari Jerman, orang Indonesia tapi di Jerman. Siap-siap. Oke, S1 di Jerman. Mantap. Bisa-bisa. S1 buat teman-teman yang S1-nya di Jerman dan S2-nya pengen dibayar PDP, bisa banget ya. Dicoba aja. Tapi paling negatifnya harus pulang dulu ke Indonesia untuk ikut seleksi, at least seleksi akademik sama wawancaranya. Oh, ada pertanyaan untuk aku nih. Oh, iya, aku di Jerman juga. Betul. Kebetulan aku tinggal di Munich juga, jadi kita satu kota ya, Kak Firda ya. Oh iya dong. Iya, tapi belum pernah ketemu. Belum pernah nih. Masih baru virtual ya? Iya, betul. Oh. Mungkin nanti di welcoming party PPI Munich ketemunya. Mungkin ya. Kapan Mungkin. tuh welcoming party? 23 Oktober. Oke, jadi untuk peserta Seru. yang di Jerman, khususnya yang tinggal di Munich, mungkin bisa datang ya, kita ketemu di sana bareng-bareng, mungkin have fun bareng. Pastinya kegiatan-kegiatan dari PPM Munich itu menarik ya, kayak sekarang kali ini aja ada Sport Fest walaupun virtual. Hebat loh, tapi PPM Munich. Jelas. Ada makanan nggak, Kak? Tuh, of course, katanya. Aku dari luar Munich, boleh datang nggak, Kak? Ke, apa tuh tadi namanya? Welcoming Party PPM Munich. Mungkin boleh ya. Mungkin, oh ya boleh ternyata dari KKPP Munich-nya. Mungkin kalau kalian para peserta bisa lihat di layar aku ataupun di layarnya Kak Firda, di sebelah sini ada QR codes, mungkin kelihatan ya. Kelihatan itu jadi PPI Munich membuka kesempatan bagi kalian yang ingin memberikan donasi dalam berupa bank transfer atau per Überweisung, ataupun dengan cara melalui PayPal, yang adalah pastinya lebih mudah daripada bank transfer. Jadi kalau kalian ingin memberikan donasi kalian kepada PPI Munich, mensupport karya-karya mahasiswa di Munich, Jerman untuk kegiatan yang lainnya, untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini juga, kalian bisa meng-scan QR code di sebelah sini. Mana jarinya nggak kelihatan ya sini. Oke, di sebelah sini.
Itu ada bank transfer dan sebelahnya bisa melalui PayPal juga. Jadi kalian bisa scan di situ, nanti akan ke redirect ke linknya, misalnya PayPal ke PayPal-nya PPI Munich dan bisa memberikan donasi kalian di situ. Jadi tinggal buka kamera HP, terus tinggal deketin aja HP-nya ke layar mungkin, dan bisa di-scan QR code-nya. Apa ada pertanyaan lagi dari peserta-peserta kami hari ini? Ada satu pertanyaan, Kak Firda, apakah kakak satu-satunya stipendiat LPDP di Munich angkatan kakak? Enggak dong, kita di tahunku 2019 yang ke Munich itu 9 orang. Jadi cukup rame di tahunku. Terulah pokoknya. Ada 9 orang di Munich doang ya? Di Munich sendiri ada 9 orang. Oke, jadi, berarti kesempatannya ini cukup besar ya Kak untuk mendapatkan stipendium ataupun beasiswa. Iya. Sangat wow, banyak banget terbuka kesempatannya. Ada pertanyaan lagi dari Ati Kusmo Wardani, bagaimana cara dan kiat-kiat mendapatkan LOA? Mungkin LOA itu ini ya, LOA itu apa sih Kak? Letter of Acceptance ya? Iya betul, Letter of Acceptance. Kiat-kiat mendapatkan LOA. Menurutku yang paling penting sih dilihat, jadi kan misalnya kita ada daftar di universitas ya, terus kayak di jurusan kita masing-masing. Nah, coba dilihat kayak kualifikasi mereka tuh apa, karena kan di tiap jurusan akan beda-beda nih kualifikasinya. Nah, menurutku sih sejauh ini kalau misalnya aku apply ke universitas-universitas gitu, yang paling penting adalah dokumennya lengkap, dan motivation letter-nya tuh jelas. Maksudnya ya emang masuk akal gitu, kalian motivasi untuk belajar di universitas tersebut tuh oke gitu loh, ada dan masuk ke programnya mereka kayak gitu loh. Sejauh itu sih kalau misalnya emang itu udah terpenuhi, insya Allah LOA bisa lah. Gitu sih kalau misalnya LOA. Ada pertanyaan selanjutnya dari Wimpy Aprilia. Kak, buat yang daftar LPDP tapi belum ada LOA itu, kita lolos otomatis di kampus yang kita pilih saat daftar LPDP atau gimana Kak? Enggak ya, jadi proses daftarnya itu jadi bisa misalnya masing-masing. Jadi kalau misalnya belum punya LOA ini, jadi dulu aku pribadi juga dulu kayak gitu ya, belum ada LOA, terus aku daftar dulu LPDP bulan Agustus, terus dinyatakan lolos di bulan Desember, terus aku baru dari situ daftar ke TUM kayak gitu, baru daftar universitasnya di Jerman, dan apakah itu lolos otomatis? Ya belum tentu juga gitu, karena kan di universitas itu prosesnya sendiri lagi kan, kayak mereka juga penilaiannya sendiri lagi kayak gitu. Nah itu sih, tapi makanya nanti pas di LPDP itu mungkin akan lebih ada, bukan pertanyaan sih, tapi kayak gimana caranya kita meyakinkan bahwa ya nih walaupun gue belum punya LOA gitu misalnya, tapi udah kualifikasiku juga udah masuk nih ke kualifikasinya mereka kayak gitu, itu juga perlu diyakinkan ke LPDP-nya kayak gitu. Itu sih. Oke. Mungkin ada ralat ya informasi dari PPI Munich, salah informasi sedikit tadi. Jadi donasinya itu yang QR code ini adalah untuk acara Virtual Sport Fest, bukan untuk PPI Munich. Jadi donasinya itu adalah akan digunakan oleh PPI Munich untuk menanam mangrove bekerja sama dengan Yayasan Lindungi Hutan di Toli-Toli. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir atau satu pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir ya. Berarti motivation letter penting banget ya Kak untuk LOA dari Ati Kusmo Wardani. Iya sih, motivation letter dan transkrip kalau misalnya ke Jerman, karena itu juga dilihat kayak kesinambungan pendidikan kalian sebelumnya ke jurusan kalian yang di sini gitu. Jadi kalau misalnya di Jerman tuh ada proses penilaian kan, kayak poin gitu.
Di mana kalau misalnya kalian, jadi keputusan dari penilaian mereka tuh ada 3, antara diterima, langsung ditolak, atau perlu wawancara. Nah, wawancara ini biasanya adalah untuk teman-teman yang jurusan S1-nya itu beda dari jurusan yang diinginkan di program magisternya, kayak gitu. Nah, itu poinnya akan beda nih, karena transkrip nilainya, ya karena ya itu tadi ya, misalnya beda subjek gitu, itu perlu wawancara. Tapi ya motivation letter penting atau enggak ya penting, karena itu akan dilihat tujuan kamu tuh apa untuk kuliah di situ gitu. Oke, pertanyaan terjawab. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari peserta. Oke, mungkin kalau nggak ada, berarti menarik banget ya Kak ini, apa sih, program beasiswa LPDP di Jerman. Bisa belajar di Jerman, bisa dapat pengalaman baru, teman baru, menambah networking, dan juga mungkin wawasan juga ya Kak, soalnya kan penting juga ya, maksudnya untuk mungkin untuk beberapa orang untuk membuka wawasan mereka, bekerja atau studi di daerah yang berbeda, di lingkungan yang berbeda, dengan orang-orang yang berbeda, dengan kultur juga yang berbeda. Seru nggak nih ceritanya Kak Firda? Seru banget, kalau menurut aku sih seru banget ya. Jadi kalian kalau berminat bisa daftar beasiswa LPDP di Jerman ini. Atau mungkin seperti Kak Firda tadi bilang di awal ya, kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau mau diskusi dengan Kak Firda secara langsung, mungkin bisa hubungi Kak Firda secara langsung juga tadi melalui media sosialnya Kak Firda. Oke, kalau begitu sebelum aku menutup webinar kali ini, aku mau berterima kasih lagi sekali lagi kepada sponsor Sportfest kali ini, webinar kali ini, yaitu KJRI Frankfurt, Bank Victoria, dan Rasa Rindu. Untuk kalian yang di Jerman, tadi kan banyak ya yang nulis, aku di Jerman gitu. Mungkin kalian mau masak-masakan Indo, atau kangen makanan-makanan Indo, snack-snack Indo, mungkin kalian bisa cek Rasa Rindu ini, karena Rasa Rindu adalah Indonesian market yang ada di Jerman. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh pulang ke Indo untuk bawa bahan-bahan masakan Indo ataupun snack dari Indo gitu ya. Aku juga mau mention sekali lagi partner Sportfest PP München kali ini, yaitu adalah Lindungi Hutan bersama Menghijaukan Indonesia, yang donasi kalian bisa menjadi sesuatu yang baik untuk bumi kita, seperti tadi juga udah di-mention sama kakak PP Munich, donasinya itu untuk menanam mangrove di hutan di Toli-Toli, untuk Yayasan Lindungi Hutan di Toli-Toli gitu. Aku juga mau mention satu partner Sportfest kali ini juga, yaitu TK atau Techniker Krankenkasse. Mungkin yang kalian belum punya asuransi, yang baru datang ke Jerman, ataupun yang asuransinya bukan TK, mungkin bisa dicek program-programnya, benefits dari Techniker Krankenkasse. Kalau aku sendiri, aku pakai Techniker Krankenkasse, dan waktu itu pernah ke House Arts, dan untuk Impfungen apapun itu, dia bilang TK yang paling baik. Jadi untuk kalian yang tidak pakai TK, mungkin bisa consider untuk melihat benefits dari Techniker Krankenkasse. Hidup TK ya. Oke, untuk yang mau materi webinar, stay sampai akhir karena kita akan share sekali lagi QR code untuk materi webinar kali ini, jadi kalian bisa akses setelah webinar ini berakhir. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku mau ucapkan juga terima kasih kepada kalian semua, peserta yang sudah setia mendengarkan aku dan juga Kak Firda. Semoga informasi dan segala apapun yang disampaikan oleh Kak Firda bisa bermanfaat untuk kalian, dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Kak Firda yang informasinya lengkap banget dan benar-benar mendetail banget, juga tadi menjawab pertanyaan kami semua dengan ya dengan lengkap, dan
Ya, terima kasih kalian semua Sama-sama, terima dan kasih juga buat selamat semuanya. siang ataupun sore. Sampai berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih. Oke, ini ada QR code ya untuk materi webinar kali ini. Iya, benar banget. Jadi Betul. bisa Bisa di-scan, di-scan. terus nanti langsung diisi Oke. nanti kita kirim filenya. Nyalain kamera, scan, selesai. Nggak ribet. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Saya undur diri. Bye-bye. Makasih semuanya. Silakan form feedback-nya juga bisa diisi di sebelah kanan bawah ya. Makasih Kak Firda, makasih Tommy sebagai moderator. Nanti kita ketemu lagi.